Jadi di konten kali ini saya ingin mengatakan ketika orang dapat masalah apa sih yang harus dilakukan? Zikir dahulu. Iya, ketika sakit apa sih yang harus dilakukan? Ketika ekonomi sedang terpuruk apa sih yang harus dilakukan? Apa dulu yang harus dilakukan? Ketika masalah keluarga datang bertubi-tubi apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu rumusnya zikir dulu, bukan mikir. Jadi zikir dulu, baru nanti pikiran akan bekerja berdasarkan, itu keliru Kak. Keliru bukan dalam dosa itu enggak ya. Iya. Tetapi di dalam rumus spiritualnya salah gitu. Jadi ketika seseorang dapat masalah lalu dia berpikir saya harus melakukan apa, itu sudah keliru Kak. Keliru secara spiritual. Oh, jadi langkah pertamanya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di YouTube channel Tasawuf Indonesia. Ya. Untuk teman-teman Tasawuf Indonesia, kemarin kita telah membahas buku Zikir Nafas dan telah sampai pada bab 2 tentang hakikat zikir nafas. Untuk hari ini kita akan menyelami lebih dalam lagi ya Pak tentang hakikat dari zikir nafas tersebut. Iya. Nunggu langsung mawon Abah. Iya. Ini kita sampai di halaman 34 ya. Teman-teman yang sudah megang bukunya, silahkan buka halaman 34 paragraf kedua dari bawahnya. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa paragraf. Saya akan langsung bacakan ya, kami ya. Pikiran beroperasi dengan membedakan dan memecah realitas menjadi dua kutub. Itu sudah sifat pikiran. Baik, buruk, benar, salah, senang, susah, termasuk aku, bukan aku, itu termasuk pikiran ya. Oh iya, dualitas. Iya, termasuk bilang ini aku, ini bukan aku, itu termasuk dualitas, termasuk tahu, tidak tahu. Jadi sebenarnya yang namanya zikir itu, melampaui benar susah, melampaui baik buruk, melampaui benar salah, melampaui susah senang, melampaui aku dan bukan aku. Melampaui tahu, melampaui tidak tahu. Jadi di dalam zikir itu tahu ya tidak tahu ya tidak gitu kan. Di dalam zikir itu ya aku ya tidak, bukan aku ya tidak gitu. Jadi kalau masih ini aku, ini bukan aku. Nah, itu yang paling sering kita terjebak itu di situnya, Kak. Nah, jadi di podcast yang lalu saya sudah sampaikan gini ya. Intinya ya, inti dari kata-kata atau apa namanya kalimat atau quote yang mau kita sampaikan di dalam poin A ini. Jadi kalau berpikir aku adalah subjeknya, aku yang mikir, jadi aku ini sebagai subjek. Kalau berzikir malah yang jadi subjek bukan siapa-siapa, malah akunya yang jadi objek. Nah, itu nanti yang mungkin di benak kita itu agak ya mungkin disebut paradok atau apa sulit gitu ya. Iya, karena kalau memang itu bukan ranah pikiran gitu loh. Jadi berzikir itu bukan ranah pikiran, makanya syarat berzikir itu pasrah total, Kak. Pasrah total itu apa? Nyelehke pikiran, nyelehke perasaan, nyelehke apa ya? Meletakkan pikiran, bukan membuang. Meletakkan pikiran, meletakkan perasaan, bahkan meletakkan subjek dan objek. Nah, makanya berzikir sama berpikir itu kalau di dalam Al-Quran itu beda memang. Coba ya, saya bacakan ini. Mungkin teman-teman sudah biasa baca ayat ini, surat Ali Imran ayat 191 ya. Coba dibaca di situ. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi di situ ada dua aktivitas yang orang itu memang harusnya begitu gitu. Yaitu pertama alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Tapi nanti ada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi nek berpikir itu objeknya khalqus samawati wal ardh. Jadi kalau kami mikir objeknya ya misalnya mikir bahasa Inggris ya, yang dipikir ya bahasa. Bahasa itu ya termasuk ciptaan. Bahasa itu kan benda sebenarnya. Atau ahli biologi melihat bakteri ya, bakteri itu khalqis samawati wal ardh, itu bisa menjadi objek pikiran. Tapi kalau alladzina yadhkurunallaha, nah itu
sebenarnya dalam tanda petik ya, objeknya itu hal sesuatu yang nggak terbatas gitu. Itu objeknya dan itu hanya bisa dijangkau ketika si aku berubah jadi objek. Ketika aku masih kamu jadikan subjek, nah itu nggak bisa. Maka di sini di dalam ayat ini dua hal ini sungguh berbeda sebenarnya ya. Jadi mikir sama berzikir itu berbeda, tetapi bukan dua hal yang menegasikan. Tetapi uniknya gini nggak? Ini uniknya ya kalau kita lihat ayat ini. Yang didahulukan tuh zikir, bukan mikir. Ya, jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu dulu. Baru Allah nyebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru berpikir. Makanya ya dulu kita sudah ngaji berjilid-jilid ya Kak, berepisode-episode ya tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu rumusnya zikir dulu, bukan mikir. Jadi zikir dulu, baru nanti pikiran akan bekerja berdasarkan atau digerakkan oleh zikir. Jadi bukan kita misalnya gini, kami punya masalah nih, masalah kehidupan, masalah apa, misalnya masalah pelajaran atau masalah apa itu. Nah kita kan sering kali yang maju kan mikir dulu, menganalisis dulu itu ya nggak salah, tapi kesusu kalau orang Jawa apa kesusu, tergesa-gesa. Karena urutannya bukan begitu. Urutannya penyelesaian masalah itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir dulu. Baru yatafakkaruna, baru menganalisis. Jadi urut-urutannya tetap begitu. Makanya kalau kita lihat doa-doa itu, misalnya doa Nabi Musa yang sering saya ulang-ulang itu, Rabbishrah li sodri, baru yassir li amri gitu. Jadi yang penting itu sodr dulu gitu lah. Lah sodr itu atau kolbu itu kan dijernihkan dengan zikir. Nah, kolbu itu dijernihkan dengan zikir. Baru ketika Rabbishrah li sodri, baru yassir li amri, baru mudahkan urusan. Artinya baru menganalisis ini urusan itu baru dianalisis. Allah pun dalam surat Al-Insyirah itu menggambarkan begitu Kak. Jadi menggambarkan misalnya alam nasroh laka sodrok, baru begitu. Begitu dulu, baru wawadokna angka wizrok, baru aku angkat beban-beban hidupmu. Itu rumus Kak. Jadi rumus penyelesaian masalah itu zikir dulu baru mikir. Jangan kebalik. Nah kita kebalik. Kita mikir dulu, wah kalau sudah kepepet baru mentok baru zikir. Wah itu enggak. Harusnya enggak begitu. Maka di dalam pendidikan sebenarnya ini kalau kita apply ya atau kita aplikasikan konsep ini di dalam dunia pendidikan. Yang paling penting kita didik ke anak-anak kita itu zikir dulu. Bukan latihan mikir gitu. Nah, terus apa? Kalau saya misalnya sebagai seorang suami, ketika berumah tangga itu yang dimajukan tuh zikir dulu. Artinya Allah sih lah. Gitu. Allah dulu baru nanti ciptaan Allah gitu loh. Ya Allah dulu baru ciptaan Allah. Lah makanya kan coba ya perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun loh. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya artinya Allah dulu gitu loh. Nah, jadi jangan kebalik. Nah, jangan kebalik. Makanya di dalam prinsip penyelesaian masalah saya selalu ulang-ulang, zikir dulu baru mikir. Nah, orang ya kita itu sebenarnya gini ya, misalnya banyak pertanyaan tuh gini. Ini contoh pertanyaan yang saya kira sangat sering nggak disampaikan ke saya. Saya kasih contoh saja, misalnya suami selingkuh ini, kasih contoh ya, biar kita tahu hakikat zikir itu apa gitu loh. Ya, karena seringkali gini Kak, orang itu berzikir tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia sedang mikir. Sebenarnya dia tidak sedang zikir, dia itu sedang mikir. Itu salah Ustadz. Enggak, kan memang diperintahkan oleh Allah atau direkomendasi tadi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memang suruh mikir. Tapi jangan itu dulu maksudnya gitu ya. Bukan salah. Nah, misalnya contoh ya. Ini contoh ya. Suami selingkuh. Lalu si istri nanya ke saya, "Ustadz, sebaiknya saya rapak nggak ya? Rapak itu tuntut cerai dulu Kak. Nah, rapak. Jadi si suami si istri minta dicerai gitu ke pengadilan. Nah, ada apa si istri tanya ke saya, suami saya sudah selingkuh Ustadz, sudah 3 kali misalnya. Saya harus cerai nggak sih sama suami saya?
Lah itu pertanyaan kemajon gitu loh. Itu keliru Kak. Keliru bukan dalam dosa itu enggak ya. Iya. Tetapi di dalam rumus spiritualnya salah gitu. Jadi ketika seseorang dapat masalah lalu dia berpikir saya harus melakukan apa, Iya. itu sudah keliru Kak. Keliru secara spiritual. Oh, jadi langkah pertamanya apa? Ya, zikir dulu. jadi zikir gitu. Jadi yang diutamakan itu ke Allah dulu. Loh, yang menyelesaikan masalah kita itu siapa sih? Ya kan Allah. Loh. Iya. Nah, kalau orang beriman ya begitulah Kak. Wong kalau apalagi kalau kita dulu pas pelatihan zikir la ilaha illallah, seminar la ilaha illallah itu maknanya apa sih? La ilaha, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hamba illallahu kecuali Allah, kan gitu toh dikenafi isbatnya. Lah berarti kan Allah gitu. Lah kok kamu dulu kok ego dulu gitu loh. Kok aku harus melakukan apa lo, itu keliru, bukan keliru syariat loh ya. Iya. Maksudnya itu keliru secara hakikat. Nah, jadi gini, ketika si suami selingkuh, yang pertanyaannya bukan aku harus melakukan apa, tapi zikir dulu. Matur sama Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hamba ini kecuali Engkau. Itu harus kuat dulu Kak. Kalau saya nyebutnya harus mendarah daging dulu, atau nyebutnya gini, balung sumsum nak cara wong Jawa. Jadi zikirnya balung sumsum dulu lah. Nanti habis itu baru nanti berpikir. Nah, berpikir bedanya apa sih? Kalau tadi berpikir belum dilandasi zikir. Nah, sekarang berpikirnya sudah dilandasi zikir. Jadi sumber energinya itu dari ego sama. Iya, jadi sumber energi pemecahan masalah itu bukan ego. Sumber energi pemecahan masalah itu dari zikir. Dari zikirnya, dari Allah itu. Itu namanya la ilaha illallah. Nah, kita ya sering terjebaknya begitu. Nah, itu ya coba perhatikanlah ayat Al-Qur'an gitu. Ini kan sebenarnya hikmah-hikmah yang kita bisa rasakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mengapa kok Allah itu menyebut zikir dulu baru berpikir, ya kuruna baru wayatafakkaruna. Jadi di sini nggak terbalik ya, bukan wayatafakkaruna wayat kuruna, enggak. Dan peletakan di dalam ayat Al-Quran ketika sesuatu kata diletakkan di awal itu kemungkinan besarnya itu lebih penting daripada yang kedua gitu. Ya, ketika diletakkan di yang kedua itu kemungkinan begini, yang pertama menjadi syarat yang kedua, atau yang pertama harus didahulukan. Jadi dalam artian bisa jadi syarat dan yang disyarati, atau dalam pengertian yang lebih penting dan yang ini, atau harus mendahului gitu. Nah, jadi nek duwe masalah itu dikir sih, jangan kesusu bertanya gitu. Nah, yang repot lagi begini Kak, ini repot ya, repot tapi nyun sewu, ini tidak, saya nggak nyalain tuh enggak ya. Jadi misalnya gini nih, zikirnya tanya misalnya, Pak Kiai misalnya nanya ke saya, zikirnya apa ya biar masalah saya selesai? Itu saja sudah melenceng kok sebenarnya, nanya kayak gitu tuh. Iya, artinya itu egonya dulu. Jadi gini loh, zikir dijadikan alat untuk penyelesaian masalah, padahal zikir itu bukan alat, bukan alatnya. Jadi kalau zikir dijadikan alat, berarti tujuan utamanya kan apa? Tujuan utamanya kan penyelesaian masalah. Berarti zikirnya alat, berarti zikir itu yang kedua berarti. Berarti dia sedang menjadikan zikir sebagai underbow dari pikirannya dia. Iya. Jadi pikiran menjadi anak buah, zikir jadi anak buah dari pikiran. Karena zikir digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi begini lah, loh gimana sih Ustaz, saya kok bingung kan? Jadi katanya suruh zikir dulu gini. Ya kalau teman-teman memperhatikan tasawuf Indonesia sejak awal, terutama tentang kerangka konsep Sufi healing dulu sudah pernah kita bahas. Jadi tujuan dari terapi tasawuf itu apa sih? Ya ini kalau kita aplikasikan ke secara umum, tujuan penyelesaian masalah itu apa sih gitu? Tujuan penyelesaian masalah itu Allah Kak. Bukan penyelesaian masalah menurut ego. Ini mungkin contoh yang paling gampang ini. Ini contoh yang paling gampang. Semoga teman-teman paham ya. Misalnya ada orang hipertensi, misalnya saya hipertensi lah ya. Nah, terus saya zikir. Kalau tujuan saya berzikir agar tensi saya turun, berarti sebenarnya saya nggak zikir Kak. Sebenarnya saya sedang menggunakan zikir sebagai alat pikir, sebagai alat untuk mikir. Jadi zikir digunakan sebagai
sarana agar egonya terpenuhi. Iya, benar-benar. Itu kan walaupun ketoknya zikir dulu, tapi sebenarnya nggak zikir dulu, mikir dulu itu. Lah terus gimana Ustaz? Yang kalau zikir itu gini loh, zikir itu. Tensi saya nanti turun ya, saya tetap ingat Allah. Tensi saya nggak turun ya tetap ingat Allah, namanya zikir. Nggak bersyarat ya kalau ingat. Ya, nggak bersyarat. Jadi gini, ketika ada orang hipertensi, kalau dia mendahulukan pikiran, apapun yang dia lakukan sebenarnya pikiran dia akan tetap menjadi imamnya. Jadi yang dia dominankan adalah pikiran. Itu tetap walaupun ketoknya zikir tapi belum zikir. Karena orang zikir itu bukan bertujuan nurunin tensi. Makanya saya bilang ini kalimat yang perhatikan ya. Ini kalimat kunci Kak. Ya semoga bisa memahami lah. Kalau orang mikir, ada orang hipertensi, pikiran menginginkan tensi turun. Ya. Tapi berzikir itu begini, bagaimana hipertensi ini bisa membuat dia ingat kepada Allah. Jadi bukan menurunin tensi, tetapi mengingat Allah melalui hipertensi. Nah itu ya. Nah, jadi ini saya ulang lagi nih kayak kalimatnya. Jadi kalau orang berzikir, misalnya contoh orang hipertensi, dia bukan berzikir untuk nurunin tensi, tetapi dia ingat Allah melalui hipertensi. Kalau orang punya masalah juga begitu Kak. Kalau orang punya masalah, ketika dia dapat masalah, bukan bagaimana cara menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana mengingat Allah melalui masalah. Loh, gitu loh, namanya itu zikir. Itu dulu. Loh, kenapa sih Ustaz kok harus demikian? Loh gini loh Kak. Ini penting ya. Ini sangat penting. Ya apa namanya? Ya sangat substansif lah gitu. Ikhtiar tuh sehebat apapun itu iso hasil, iso ora hasil. Iya. Itu tergantung faktornya, tergantung banyak hal kalau itu. Hasil nggak hasil itu tergantung terlalu banyak. Ya nyun sewu. Sehebat-hebatnya dokter dia sendiri sakit. Jadi ilmu itu nggak bisa, atau pikiran ya, itu tidak bisa memastikan suatu hasil. Itu sudah, itu nggak akan ada begitu. Jadi nganggu coriki mesti hasil gitu. Kalau sudah pasti itu, nah artinya bukan dunia lagi Kak. Dunia lagi itu kalau di dalam teori kuantum, dunia itu tempatnya kemungkinan. Iya, dia bukan tempatnya kepastian. Nah, tetapi nanti pikiran itu senengannya kepengin memastikan. Nah, berarti bukan begitu Ustaz. Ya nggak usah, biarin pikiran begitu. Itu memang tugasnya gitu. Nah, karena itulah makanya kalau kita berzikir lalu kepengin masalahnya selesai, nek nggak selesai lalu nyebut, wah berarti Allah itu gagal. Berarti zikir itu nggak bermanfaat. Loh, nanti akhirnya gitu Kak. Nah, itu kan jadinya repot secara akidah, jadi repot ya. Secara akidah lah. Secara akidah jadi, bahkan saya bisa bilang berbahaya, bukan dalam artian syariat ya. Nanti berbahaya bagi perkembangan spiritualnya. Maka ya kadang-kadang itu memang kita juga tarik ulur Kak ya. Saya misalnya sebagai pembimbing itu tarik ulur. Kadang-kadang dipameri hasil. Iya kan? Kadang-kadang kita buat testimoni kan. Oh ini ada testimoni begini kan, saya ya sering begitulah, teman-teman ya dengar. Tapi kadang-kadang saya ngomong begini. Nah, jadi kayak tarik, diulur, ditarik, diulur, ditarik, diulur. Jadi tidak terus misalnya saya bilang begini terus. Kadang-kadang dalam situasi tertentu orang menjauh. Misalnya saya begini, wis pokoknya aja mikir masalah. Serahkan kepada Allah, pokoknya ingat Allah melalui masalah gitu. Misalnya saya bilang begitu ya. Ya tentu secara hakikat benar, tetapi sebagai dalam tanda petik strategi pendidikan nggak benar, kurang pas. Iya kan? Ya kayak seperti sama anak saya lah Kak. Ya saya sama anak saya sama awal lah, sama santri itu. Ya kadang-kadang saya bilang kamu harus belajar ya. Nanti kalau belajar nanti tak kasih hadiah, tak beli, dia senangannya duren, tak beliin duren. Ya itu kan, tapi kalau saya begitu terus salah. Tapi ketika saya nggak pernah begitu, anak saya tak bilang pokoknya belajar itu demi dirimu sendiri, itu demi berbakti kepada Allah. Itu kan ya orang mudeng loh. Iya benar banget. Gitu loh. Nah itu makanya begini Kak, sakjane itu ya sebenarnya. Ya bener ya, sakjane sebenarnya wong ngaji itu memang harus face to face. Nggak bisa diumum gitu, nggak bisa Kak. Jadi nek bener-bener ingin berguru,
itu sebenarnya tidak bisa. Ini berguru menjadi sufi loh ya. Iya. Bukan berguru ilmu tasawuf ya. Kalau berguru ilmu tasawuf nggak usah face to face. PDF-nya lo banyak. PDF buku tasawuf itu loh, saya lihat itu kan, saya sering ditawari gitu di Facebook apa di apa. Wah, ada buku setebal ini, ada buku setebal ini, banyak itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar ilmu tasawuf, udah nggak punya guru nggak apa-apa. Tapi kalau ingin belajar jadi sufi itu ya memang harus face to face gitu. Nggak bisa kita belajar karena ya itu tadi, maksud saya itu apa sih? Maksud saya itu gini loh. Setiap orang tuh nasihatnya bisa beda gitu loh. Iya, nggak bisa digeneralisir. Iya, misalnya saya sama Kak Ami, saya nasihatinya bisa beda ketika saya nasihati dengan Ajeng anak saya. Ya beda, Kak Ami lebih dewasa, anak saya mungkin belum. Artinya apa? Kadang-kadang ya nyun sewu, ucapan seorang guru kadang-kadang kayak ambigu dan berbeda-beda. Disi omong ini, saya kok omong ini, gitu memang. Ya memang begitu. Ya coba ya. Ya misalnya contoh ya sama anak tadi yang sederhana itu. Ya saya mesti kadang-kadang bilang sama anak, nanti kalau kamu belajar tekun tak beliin jus duren sama santri karena dia paling senang duren ya. Nah tapi suatu ketika masa belajar aja kepengen jus duren, ayah kan saya suatu ketika bisa bilang begitu kan kayak beda Kak. Benar. Suatu ketika saya mameri, saya memberi iming-iming. Suatu ketika saya memberi reward tadi, ya suatu ketika saya nggak mau memberi reward. Saya ingin itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, tapi perjalanan ke sana, perjalanan menuju ke kemandirian spiritual itu kadang-kadang diperlukan paradok-paradok, nasihat-nasihat yang berbeda. Wis padha karo dokter kan, wis padha karo dokter. Atau kalau yang paling sederhana itu malah gini loh kayak pengobatan timur. Di akupunktur, di akupresur. Itu kan penyakit sebenarnya dibagi dua aja, defisiensi sama ekses gitu tuh. Jadi penyakit karena kurang, penyakit karena lebih. Kalau yang datang ke saya kurang, energi yang kurang atau gampangannya dingin, saya bilang minum air hangat, saya bilang. Tapi yang datang ke saya kok orang tipe panas gitu. Ya saya bilang jangan minum air hangat. Loh kan paradok tuh. Iya. Ya paradok. Ya karena itu beda-beda memang. Saya ini ada orang ya, ada santri. Nyun saya bukan saking senengi tasawuf, dia belajar dari YouTube gitu belajar. Wah pokoknya pasrah. Akhirnya dia pasrah. Menurut dia pasrah untuk ego maksudnya. Pasrah goro-goro males. Dia datang ke saya misalnya adik saya lah. Adik saya masih muda, dia datang begitu, kok mas, kan sebenarnya kan pasrah gini. Lah saya masa nasihati kayak gitu, saya suruh ya sudah pasrah aja, kan ya enggak tuh. Saya akan bilang yo ikhtiar toh, gitu, iya toh kan? Iya. Nah kan karena dia datang berdasarkan problem defisiensi. Iya. Tapi ada orang kesini itu penat pikirannya. Saya itu Ustadz, saya punya target begini. Wah, ini saya bikin pusing karena ini kayaknya targetnya begini. Dia sudah sungguh-sungguh, masa tak suruh ikhtiar kan? Dia itu sudah ikhtiar sungguh-sungguh ya. Saya bilangnya ya pasrah, kan gitu toh. Jadi memang paradok. Makanya itu sulitnya ketika orang mau menjadi sufi, lihat YouTube. Sulitnya memang di situ kan. Maksudnya lihat YouTube itu bukan, kan kalau YouTube itu kadang-kadang kan kontennya nggak terprogram ya. Iya benar. Kan bukan kayak sekolah yang tema ini ya. Kalau kita sih lumayan lah, kalau Dikir Nafas ini ada programnya sudah 50-an episode apa berapa. Nah tapi kan ada yang enggak. Nah lalu tiba-tiba kita memahaminya tanpa memahami ilmu tanpa memahami masalah gitu. Dia paham ilmunya tapi nggak memahami masalah. Yang mengaplikasikannya itu. Iya, podo karo ngeten. Ada orang ahli bekam ini yang karena saya ini kan tiap hari ya begitu bekam. Lah rumangsane bekam itu mesti apik. Iya, misalnya bekam itu macam. Lalu ada orang defisiensi, lidahnya pucat, nadinya lemah. Terus tak suruh bekam, ya keliru saya. Ya keliru. Walaupun saya bisa bekam gitu, tapi saya nggak akan ngomong kamu bekam aja gitu. Ya salah. Lah kalau dia datang berdasarkan ekses misalnya, lidahnya merah, nadinya kuat sekali gitu, ya saya akan bilang ini bekam aja. Jadi kalau yang direkam cuma tadi, loh kemarin suruh bekam, sekarang suruh nggak bekam, ya kan jadi loh, Pak Musamir kok beda-beda ya? Karena yang lihat tidak lihat konteks. Iya. Tadi saya ngomong sama siapa, sekarang saya ngomong sama siapa. Itu nggak lihat konteks, akhirnya keliru itu nggak. Nah itu ya makanya
saya tadi bilang memang sebaiknya belajar jadi sufi itu face to face. Artinya face to face itu nggak harus ketemu fisik itu enggak, tetapi ngobrolnya berdua. Ngobrolnya berdua, jangan banyak orang. Jangan banyak orang ya, satu sisi mungkin secara etika kalau banyak orang nanti apa ya istilahnya ya akan ketahuan apa namanya rahasia-rahasianya nanti takut ketahuan ya. Tapi yang kedua sebenarnya yang lebih penting itu biar kita bisa meraba kira-kira ini jalan keluar yang paling tepat apanya, yang mana. Ya. Jadi misalnya ada orang suaminya selingkuh, lalu dia nggak cemburu sama sekali. Nggak bukan selingkuh lah, suaminya itu melakukan sesuatu yang sebenarnya secara logika layak dicemburuin gitu. Iya. Tapi dia nggak cemburu. Masa saya nasihati, wah nggak cemburu bagus itu? Ya enggak. Karena itu bisa energi yang lemah itu. Oh. Tetapi ada orang datang ke saya, suaminya cuma telat 1 jam saya cemburu. Iya, pikiran dulu. Nah saya kan bilang jangan cemburu kan gitu. Jadi bisa beda-beda nasihat itu gitu. Kayak berobat. Ya berobat itu nggak bisa si A sama si B obatnya podo. Nah sayangnya kita seneng menggeneralisasi gitu kan. Jadi misalnya gini, generalisasi tawakal itu mesti apik. Cuma nek diterapkan cara salah jadi bukan tawakalnya yang salah nggak. Tawakalnya diterapkan menurut egonya jadi salah. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Nah itu ya. Jadi di dalam hakikat zikir saya tadi ingin mengatakan bahwa kalau berzikir itu didahulukan daripada mikir sesuai dengan ayat tadi ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kan baru begitu. Nah itu dasarnya itu. Makanya kalau di saya nggak pernah atau hampir nggak pernah langsung ada orang itu saya harus gimana ya Ustaz, saya mesti jawabnya zikir tuh. Saya jawabnya zikir sih. Saya jawabnya mesti gitu. Makanya ya banyak orang nang Pak Mustamir itu kita nggak dapat penyelesaian masalah. Yang memang yang menyelesaikan masalah bukan saya. Iya kan? Iya. Dan saya nggak berani memilihkan kayak gitu. Nggak berani itu dalam artian saya takutnya itu saya menganggap bahwa itu yang paling benar. Padahal saya belum tentu benar. Contoh gini Kak, ini contoh dalam dunia klinik ya. Kemarin ada pasien datang ke saya. Usianya 30 tahun, 30 tahun belum punya putra. Nah, terus ternyata menurut dokter ada kanker ovarium. Kanker ovarium itu kanker indung telur ya, indung telur. Lalu dokternya kalau nanti stadium 2 ini diangkat. Semuanya diangkat termasuk rahimnya, histerektomi total. Tapi kalau nanti stadium 3 atau lebih nanti di kemo. Nah, kan bingung nanya ke saya, nanti kalau stadium 2 sebaiknya operasi nggak ya, Ustaz? Nanya saya begitu. Ya kalau dokter kan nyuruh operasi. Iya. Ya itu ilmunya dokter nggak? Boleh nggak boleh? Dokter begitu ya boleh. Emang ilmunya ngono. Masuk dokter orang merekomendasi kan gitu. Namanya dia dokter. Kalau stadium 3 nanti gimana Ustaz? Saya boleh nggak pakai herbal aja? Nggak usah kemo gitu. Karena Mbak ini bingung karena kalau nanti diangkat saya nggak punya anak. Iya. Nah, kalau di kemo, wah berarti sakit saya berat gitu. Lah nanya ke saya nanti kalau stadium 2 saya sebaiknya dioperasi nggak Ustaz? Saya nggak mau jawab Kak. Mungkin saya punya jawaban tapi saya nggak mau jawab. Kenapa? Karena iso salah gitu loh. Iya. Ya nyun sewu ya, ada orang dioperasi berhasil, ada ya. Ya ada lah. Ada yang dioperasi nggak berhasil malah parah kan ya ada. Artinya apa? Kalau itu yang bicara dokter, dia punya legal standing dia sebagai ahli. Nah saya ini walaupun dari Fakultas Kedokteran, tetapi praktek saya Kedokteran Timur, orang operasi di situ. Saya nggak memahami detailnya kayak gitu. Nah, karena dia datang ke saya untuk meminta nasihat tentang itu, saya nggak menasihati. Yang saya nasihati zikir. Yang saya nasihati ya zikir, gitu. Jadi bukan milihin gitu loh, Kak. Bukan milih kan. Nanti kami, teman-teman ini yang calon praktisi tasawuf ini, yang ikut program 200 jam itu, ya saya pesan begitu. Kalau itu bukan ahlinya. Kalau kami ahli manajemen, ada orang, misalnya kami memang ahli manajemen diakui gitu. Ada orang bertanya tentang manajemen, ya jawab aja, nggak masalah, itu ahlimu. Tetapi ketika seseorang meminta nasihat yang bukan ahli kita,
Ya zikir itu. Nah, kalau kami ahli manajemen ya tetap zikir, tapi kami bisa memberi masukan tentang manajemen. Misalnya yang menjadi praktisi tasawuf misalnya dokter. Nah, kan ada ya yang ikut pelatihan itu dokter. Dokter kan ada beberapa ya. Nah, itu misalnya dia sebagai dokter dia boleh menasehati. Karena itu haknya dia. Dia punya kapasitas seperti itu. Tetapi tetap zikir sih. Kalau praktisi tasawuf tetap zikir dulu, nasihatnya bisa diberikan berdasarkan kapasitas keilmuan. Kalau enggak ya, kami ditanya sama orang ini, Mbak, saya sebaiknya operasi enggak ya? Wah, jangan Bu, kalau gini. Wah, itu kemajuan. Nah, itu namanya kemajuan dan beresiko tanggung jawab keilmuan soalnya kalau kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya sebelum masuk ke tentang pikiran, saya pengen membahas tadi itu dulu ya Kak ya. Nanti kita lanjutkan. Ini saya belum sempat membaca. Karena tadi banyak yang bertanya ke saya tentang problem-problem masalah kehidupan yang dihadapi ya. Dia selalu bertanya, saya harus bagaimana, saya harus bagaimana. Iya, kalau harus bagaimana ya nanya Allah. Nah, nanya caranya gimana? Zikir. Tapi nanya Allah itu syaratnya satu. Orang itu nggak boleh tadi nanya Allah, biar tensi saya turun. Itu merintah Allah namanya. Iya, pemerintah benar-benar. Itu namanya ngongkon Allah gitu. Kalau caranya begitu, artinya turunnya tensi atau hilangnya masalah itu menjadi puncak keinginannya. Kalau nggak puncak sih nggak apa-apa. Maksudnya nggak punya itu gini loh Kak. Ya Allah, saya itu pengen sih tensi saya turun. Saya pengen ya Allah masalah saya selesai. Tapi yang saya cari Engkau ya Allah. Nah, namanya nggak puncak itu. Ya kan makanya doanya kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi kan gitu. Yang hamba cari ilahi wahai Allah anta maksudi engkaulah cita-citaku. Waridoka matlubi yang saya cari hanya ridhomu kan gitu. Nah itu benar kalau nggak puncak. Jadi ngaku kayak gini tuh boleh kan? Jadi ngaku ya Allah, kalau tensi saya kok naik ya, ya Allah masalah saya kok banyak ya. Kalau niku pengen tensi kulo normal ya Allah. Kalau niku pengen masalah saya selesai ya Allah. Tapi bagaimanapun juga engkaulah puncak cita-citaku ya Allah. Nah itu loh itu yang bener kan kayak gitu. Ya bener secara tauhid. Tapi nek zikir ya nyuwun sewu ya. Ini ya banyak orang nanya ke saya, Ustadz, bagaimana agar zikirnya apa jika tensi saya tinggi biar tensi turun? Zikirnya apa biar gula saya turun? Itu pertanyaan gitu ya boleh aja lah kalau yang nanya orang. Tapi kalau nanya kami ya saya marah. Kalau yang nanya pasien atau apa ya saya masih bisa memahami ya. Tapi yang bergaul dengan saya setiap hari, kami Mas Fatih, Mas Jawahir, Mas Dika, Kak Juwita, kalau nanyanya kayak gitu kan dia lucu. Wes ketemu aku bolak-balik, maksud pertanyaannya begitu. Jadi saya kira gitu kami ya. Jadi di konten kali ini saya ingin mengatakan ketika orang dapat masalah apa sih yang harus dilakukan? Zikir dahulu. Iya, ketika sakit apa sih yang harus dilakukan? Ketika ekonomi sedang terpuruk apa sih yang harus dilakukan? Apa dulu yang harus dilakukan? Ketika masalah keluarga datang bertubi-tubi apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini tadi yang saya sampaikan saya kira menjadi dasar penting. Dasar penting karena bagaimanapun juga masalah itu suatu saat hilang Kak. Mau kamu hilangkan apa mbak mau hilangkan hilang. Iya hilang. Ya maksimal ya pasti manggil Jiroil kan ya hilang. Benar banget. Iya. Jadi masalah itu mesti hilang. Nggak mungkin nggak hilang. Nah masalah hilang, penyakit ya mesti hilang. Nggak ada penyakit nggak hilang gitu. Penyakit mesti hilang, masalah mesti hilang gitu. Artinya apa? Yang kita pikirkan bukan hanya saat ini saat kita sedang punya masalah. Yang harus kita renungi adalah bagaimana saat kamu nanti sudah nggak bermasalah itu. Iya. Ya saya kira gitu kan. Oke, terima kasih Abah untuk episode kali ini yang highlightnya itu mendahulukan zikir dulu baru mikir. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun saran bisa dicantumkan di kolom komentar atau kirim ke admin Tasawuf Indonesia. Untuk sesi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.